Halo semuanya, saya Kayla dan pada saat ini saya berada di Desa Tenganan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian konflik. Nah, apa sih konflik itu? Secara sosiologis, konflik merupakan suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Nah, menurut teori Karl Marx itu sendiri, konflik ini terjadi karena adanya pertentangan kelas. Nah, pada konflik itu adanya pihak yang lebih dominan, sehingga dengan adanya pihak yang lebih dominan itu membuat adanya kelompok yang dikuasai dan kelompok yang menguasai, sehingga terjadinya konflik itu karena terjadinya perbedaan pendapat atau pertentangan pendapat yang menimbulkan konflik. Di Desa Tenganan, Bali, tradisi kuno perang pandan menjadi ajang sakral yang memadukan keberanian, kehormatan, dan persaingan. Perang pandan merupakan cerminan nyata konsep konflik dalam sosiologi, yang mana dipahami sebagai proses sosial ketika dua pihak atau lebih berusaha saling menyingkirkan dengan cara merusak, menekan, atau menundukkan. Tidak selalu bersifat merusak, melainkan bisa dikelola secara ritual untuk mempererat persaudaraan. Di balik semangat keberanian, terselip unsur konflik tersembunyi, yaitu siapa yang lebih tangguh, siapa yang lebih dihormati. Namun, alih-alih memecah, konflik ini justru memperkuat struktur sosial desa, menegaskan peran, dan mempererat solidaritas masyarakat setelah semua luka diobati bersama. Nah, ini adalah perang pandan di Desa Tenganan. Perang pandan adalah contoh konflik yang melibatkan dua orang atau lebih yang saling bertarung secara fisik. Namun, apa bentuk konflik ini berdasarkan berbagai perspektif? Perang pandan adalah konflik eksternal karena terjadi pertemuan fisik antara individu-individu dalam masyarakat. Meski bertarung secara individual, konflik ini melibatkan seluruh desa sebagai penonton atau pendukung, membuatnya bersifat kolektif. Konflik ini bersifat terbuka karena seluruh masyarakat mengetahui dan terlibat dalam prosesnya. Secara posisi, konflik ini bersifat horizontal karena pelakunya setara tanpa adanya hierarki. Walau keras, perang pandan bersifat konstruktif, mempererat hubungan sosial dan menjaga tradisi. Perang pandan berasal dari sosial budaya, sebagai bagian dari tradisi memperlihatkan nilai-nilai keberanian dan kehormatan. Meskipun konflik sering dianggap sebagai sesuatu yang merugikan, dalam konteks perang pandan, beberapa dampak positif dapat muncul. Yang pertama yaitu meningkatkan solidaritas sosial. Meskipun terjadi pertarungan fisik, setelah perang pandan selesai, peserta tetap bersahabat dan rukun. Hal ini memperkuat ikatan sosial antar pemuda desa serta menjaga harmoni dalam masyarakat. Yang kedua yaitu memunculkan pribadi yang kuat dan tahan uji. Peserta perang harus menunjukkan keberanian, daya tahan fisik, dan ketahanan mental. Ini membentuk karakter pribadi yang tangguh, berani menghadapi tantangan, dan siap menjalankan tanggung jawab sosial dalam masyarakat adat. Yang ketiga yaitu menghidupkan kembali norma lama dan menciptakan norma baru. Tradisi ini berfungsi sebagai pelestarian nilai-nilai leluhur seperti keberanian, pengabdian pada komunitas, dan penghormatan terhadap dewa. Selain itu, dalam praktiknya, masyarakat belajar untuk menyesuaikan tradisi dengan kondisi masa kini sehingga norma baru pun bisa terbentuk. Selanjutnya yaitu dampak negatif. Jika konflik tidak dikelola dengan baik, beberapa dampak negatif juga bisa terjadi. Seperti contohnya yaitu perubahan kepribadian seseorang. Bagi sebagian orang, terutama peserta muda, luka fisik atau tekanan sosial bisa meninggalkan pengalaman traumatis meski jarang. Di sisi lain, pengalaman ini juga bisa membentuk pribadi yang lebih kuat dan berani.
biasanya kalau ada konflik nikah, biasanya desa adat langsung yang melakukan tindakan. Mengatasi konflik seperti ini desa adat akan memberikan sanksi-sanksi yang sesuai pelanggarannya. Jadi seperti ini desa adat melakukan seperti penebangan pohon harus membayar ke pohon yang sudah ditebang, harus mengembalikan hasilnya. Jika itu sudah dijual akan dikembalikan dua kali lipat. Berarti yang diberikan itu adalah efek jerah. Dari Perang Pandan di Desa Tenganan, inilah wujud nyata dari semangat bermasyarakat, satu dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Anak Indonesia yang hebat adalah mereka yang mampu hidup rukun, menghargai perbedaan, bekerja sama, dan selalu menjaga hubungan baik dengan sesama. Nilai ini tidak hanya berlaku di desa adat seperti Tenganan, tetapi juga penting kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Perang Pandan bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana kita bisa menjadi bagian dari masyarakat yang kuat, bersatu, dan saling peduli. Karena sejatinya menjadi hebat bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang bagaimana kita hidup berdampingan dengan damai.